satu materi, saya kasih judul belajar komunikasi. Komunikasi pakai H, ya kan? Belajar komunikasi. Saudara, sebelum nanti kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus, ya, saya mau kasih insight dulu bahwa di kitab Yakobus ini adalah satu kitab yang dia tidak menceritakan biografi penulisnya, tapi menceritakan ada banyak value-value kekristenan yang bisa menjadi satu pedoman hidup bagi kita semua, saudara. Jadi kalau kita amati kitab ini dari perikop per perikop itu seolah-olah kok tidak ada yang nyambung gitu ya. Topiknya bisa berdiri independen, satu perikop demi perikop. Termasuk nanti satu perikop yang akan kita pelajari, saudara. Jadi izinkan saya hari ini juga tidak menceritakan salah satu tokoh di Alkitab, tidak bedah biografi atau kisah dari tokoh tersebut, tapi kita sama-sama hari ini belajar value-value dalam sebuah komunikasi. Nah, saya akan mulai dari sini, yaitu di kitab Yakobus 1 ayat 19 dan ayat 20. Jadi sepanjang 30-40 menit ke depan kita hanya bahas di ayat ini, teman-teman ya. Jadi judul perikopnya pendengar atau pelaku firman. Judul perikopnya pendengar atau pelaku firman. Jadi hidupnya kita nggak jauh-jauh dari ranah ini ya, pendengar atau pelaku firman. Satu pertanyaan mungkin kalau di sini dikasih tanda tanya akan menjadi satu pertanyaan bagi hidup kita masing-masing. Seberapa jauh kita mendengar firman, seberapa jauh kita sudah melakukan dari firman itu, saudara. Jadi firman Tuhan juga berkata di kitab yang lain ya, Perjanjian Baru, kitab yang lain, banyak orang melakukan mujizat demi nama Tuhan, memberitakan firman demi nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi nama Tuhan. Semuanya pakai garis bawahi demi nama Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan dengan hari-hari terakhir, firman Tuhan katakan dengan tegas, dikatakan, "Nyala engkau hai pembuat kejahatan." Jadi benar-benar yang digarisbawahi bagaimana kita hidup untuk menjadi pelaku firman. Sebab itu dimanapun kita berada, 100% kita hidup kita jangan dipisah-pisah. Kalau di gereja saya hidup untuk Tuhan, kalau di kerjaan ya sudah saya hidup untuk pekerjaan saya, Tuhan diparkir dulu. Di rumah ya sudah, sebisa mungkin saya doa ya doa, enggak doa ya sudah. Nanti kalau di gereja kita fokus lagi untuk mendengar firman Tuhan, untuk berdoa sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. No, saudara. Jadi dimanapun kita berada, 100%, 100%, yuk kita sama-sama menjadi pelaku firman, saudara. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Hai saudara-saudara yang kukasihi, garis bawahi kata kukasihi. Prinsip komunikasi yang pertama adalah komunikasi itu based on kasih. Karena itu firman ini ditulis oleh Yakobus, hai saudara-saudara yang kukasihi, diberitakan dengan kasih. Malam ini saya juga beritakan dengan kasih. Saya bawakan sebuah pengajaran bukan untuk menggurui, ya. Jadi saya akan benar-benar careful bawakan ini, saudara. Jadi, hai saudara-saudara yang kukasihi, prinsip komunikasi adalah kasih. Hukum yang terutama, firman Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Semua kitab firman Tuhan kalau dirangkum dikatakan dua hukum itu yang terutama. Jadi dasarnya adalah kasih. Nggak heran, kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan Allah kita adalah kasih. Jadi God is love, Tuhan itu kasih. Dan semua yang berasal dari Tuhan, semua yang keluar dari Tuhan pasti mengandung unsur kasih. Karena itu semua dasar firman Tuhan adalah kasih. Termasuk ketika kita menerima satu benih
iman, pertobatan itu adalah hasil kasihnya Tuhan. Tadi kita nyanyikan bersama rekan-rekan PAW di sini, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Tuhan yang telah selamatkan diriku. Yes, Tuhan mengorbankan anaknya. Allah Bapa mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, di atas kayu salib. Karena kasih, Yohanes 3:16, benar ya? Karena kasih. Jadi semua yang berasal dari Tuhan pasti mengandung unsur kasih, saudara. Sehingga dan jika benih yang kita terima, benih iman pertobatan itu adalah produk dari kasih karunia Allah kepada kita. Ketika benih itu jatuh tertanam di hati kita, bertumbuh, menghasilkan buah melalui hidup kita, seharusnya ya, apa yang keluar dari hidup kita juga mengandung unsur kasih. Amin. Are you with me? Ya, jadi semua yang berasal dari Tuhan pasti mengandung kasih, termasuk benih yang ada dalam diri kita dan menghasilkan buah melalui hidup kita. Pasti hidup kita akan mengeluarkan yang namanya kasih. Jadi sebiji benih tanaman jeruk, kalau ditanam, dia akan bertumbuh menjadi sebuah pohon jeruk, menghasilkan buahnya, namanya buah jeruk. Jeruk itu kalau diperas, ini kalau saya peras tumpah nih ya, nggak apa-apa lah sedikit ya, cerot, gitu ya. Hasilnya sari buah jeruk. Jadi ketika tadi benih ilahi yang datang dari Tuhan, karya terbesar dalam hidup kita, pengorbanan Tuhan, itu adalah dasar kasih Tuhan masuk dalam diri kita. Seharusnya itu kita bertumbuh menjadi, kalau Tuhan itu pohon kehidupan, kita carang-carangnya, kita menghasilkan buah. Sehingga ketika buah itu diperas, keluarlah yang namanya kasih juga. Unsur-unsurnya ada unsur kasih. DNA-nya kita mengandung DNA kasih. Sehingga termasuk setiap perbuatan kita, perkataan kita, notabene kalau kita peras semuanya, harus ujungnya adalah kasih, saudara. Jadi benar-benar firman ini berkata, saudara-saudara yang kukasihi, digaris bawahi benar-benar kasih. Karena itu temanya hari ini saya kasih judul belajar komunikasi. Jadi praktek kasih dalam komunikasi kita. Seperti apa itu? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang, berarti saudara semua, termasuk saya, besar, kecil, tua, muda, ya, lajang, sudah berpasangan, ya kan, sudah menikah, belum menikah, semua orang, setiap orang diminta untuk mengingat hal ini. Ingat apa sih? Yang pertama, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar, saudara ya. Speknya manusia itu 2 telinga 1 mulut. Ibaratnya kita harus 2 kali lebih cepat ketika mendengar daripada berbicara. Speknya manusia 2 telinga 1 mulut. Kita harus lebih cepat nangkap sesuatu daripada ngeluarin sesuatu. Cepat mendengar ya, cepat mendengar, bukan cepat menghakimi. Beda ya, cepat mendengar bukan untuk cepat menghakimi, saudara. Jadi telinga kita harus selalu terbuka, tersedia untuk mendengar. Lah wong sudah sering dengar aja masih sering salah kok. Benar? Kita itu sudah sering dengar loh, tapi masih aja salah. Termasuk misalnya di rumah. Namanya anak-anak, ya. Anak-anak sering melakukan sesuatu hal yang salah. Tapi jangan sampai anak itu salah paham dengan maksud orang tua. Pasangan kita seringkali juga sering mendengar, tapi jangan sampai pasangan kita itu mungkin pernah salah mendengar, tapi jangan sampai pasangan kita salah paham dengan isi hatinya kita. Jadi mau dengan anak, mau dengan pasangan, untuk yang sudah berkeluarga ataupun dengan orang tua di rumah, jangan sampai kita saling tidak pernah mendengarkan yang namanya isi hati kita. Kalau masih sering salah paham terjadi di rumah, berarti ini PR-nya masih banyak yang harus diberesin. Berarti masih banyak waktu dan telinga yang harus dibuka buat mendengar, saudara. Ya, jadi
Apa yang diingat pertama adalah cepat untuk mendengar. Yang kedua adalah lambat untuk, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ada peribahasa bilang lambat asal selamat, lebih baik pelan-pelan asal selamat. Sama saudara ya, lambat untuk berkata-kata. Kata-kata kita itu keluarnya jangan secepat kilat, just. Nanti kita yang kena petir sendiri, hangus sendiri karena kata-kata kita. Lambat untuk berkata-kata, bukannya tidak berkata-kata, ya, it's different. Lambat sama tidak berkata-kata itu beda. Karena itu saya kemarin terpikir satu kondisi sebuah komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang dikomunikasikan. Komunikasi yang sehat adalah sebuah komunikasi yang dikomunikasikan atau diucapkan, diperkatakan. Jangan pakai ilmu kebatinan. Kadang saya bercanda sama istri saya. Saya itu dikasih Tuhan karunia mengajar, bukan karunia untuk menuju isi hatimu. Jadi kalau ada sesuatu, yuk kita ngobrol gitu ya. Yuk kita ngobrol. Jangan biarkan kesalahpahaman itu terjadi di antara dalam satu keluarga, saudara. Jadi termasuk ketika di keluarga, lepaskan yang namanya jubah-jubah profesionalitas. Kita semua di sini kebanyakan, hampir mungkin 80-90% adalah pekerja yang kebanyakan di kantor atau di usaha kita dituntut yang namanya profesionalisme. Lu harus profesional ya. Tapi ketika di rumah, ketika masuk pintu rumah, yuk sama-sama kita taruh dulu, parkir dulu jubah profesionalnya. Karena di rumah kita pakai yang namanya jubah personal. Di rumah tidak ada atasan sama bawahan. Sekalipun papa itu adalah sebagai kepala keluarga, tapi papa itu bukan atasan, yang lain bawahan. No, bukan begitu konsepnya, saudara ya. Jadi beda di kantor, beda juga di rumah, beda di tempat kerja, beda juga di rumah. Seringkali bahkan di dalam case tertentu, ya kita sering mendengar ya, kalau ada satu masalah mungkin di tempat kerja ataupun di lingkungan sosial kita ataupun terjadi di luar, biasanya untuk memecahkan masalah itu diambil dengan cara kekeluargaan. Benar ya? Di dunia profesional bahkan pemecahan masalah pun diambil dengan cara personal, kekeluargaan. Lebih-lebih lagi kalau kita di rumah, wong itu sudah core-nya kita keluarga, malah jangan pakai profesionalitas, pakailah personal. Saya nggak mau jadi suami buat istri saya, nggak mau jadi suami yang profesional buat istri saya. Saya mau jadi suami yang personal. Saya nggak mau jadi papa yang profesional buat anak-anak saya. Saya mau jadi papa yang personal bagi anak-anak saya. Beda secara konteksnya. Jadi satu nilai value lambat berkata-kata, profesionalisme versus personal, saudara. Sesuatu yang berbeda, totally different. Apa yang kita harus ingat yang ketiga? Lambat untuk marah. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Ya kan? Lambat untuk marah. Jadi marah itu boleh nggak? Kadang saya pernah dapat pertanyaan gitu. Kalau menurut saudara marah boleh nggak? Boleh, suka marah semua ya. Marah itu boleh nggak? Boleh. Atau tanda bintangnya kecil. Bila perlu, ya kan? Kalau nggak perlu nggak usah marah-marah, nanti darah tinggi. Marah boleh? Boleh. Bila perlu. Yang nggak boleh apa? Cepat marah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Itu yang jadi tanda tanya besar, big question mark. Sebenarnya ada apa dengan kita kok sedikit-sedikit marah? Kok sensi banget? Ditoel dikit sudah kepancing emosinya, sudah kesulut emosinya. Kenapa kok cepat sekali marah? Itu pertanyaan besar. Saya lanjut di ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Marah itu beda dengan amarah ya. Tadi di ayat 19 ditulis marah, ayat 20 diganti amarah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah itu sudah terpendam di dalam hati, sudah benci, sudah kecewa, sudah pahit mungkin bahkan. Amarah itu jahat.
Amarah itu keji. Bahkan amarah itu bisa membuat orang melukai orang lain. Itu amarah. Beda dengan marah. Marah itu bisa terjadi di dalam kasih. Bahkan di dalam konteks kasih tadi itu, yang core adalah sebuah core daripada komunikasi. Di dalam konteksnya kasih itu, marah itu bisa terjadi. Marah itu bisa di dalam kasih. Jadi kita harus tahu ketika di suatu titik kita harus marah. Jangan sampai marah itu cuma sebatas luapan emosi kita sesaat, saudara. Marah, ketika kita harus marah, marah adalah kita harus tahu tujuannya apa marah. Ujungnya kemana sih saya ini kok marah? Harus sadar loh, kita itu lagi marah itu harus sadar. Jangan out of control, emosi meledak, marah, selesai. No. Kalaupun kita kepepet harus sampai marah, kita harus tahu tujuan marah itu apa. Cuman satu, tujuannya marah itu adalah suatu bentuk ingin mendisiplinkan. Saya ada tulis ini. Marah itu tujuannya untuk mendisiplinkan. Akan tetapi perlu diingat, saudara, bahwa pendisiplinan itu harus disertai dengan penjelasan. Jadi jangan hanya marah saja, tapi harus ada penjelasannya. Kenapa Anda marah? Jangan cuma sekedar mengungkapkan emosi saja. Papa marah sama kamu. Kamu dibilang ini tidak bisa bla 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 bla. Salah saya apa? Gak dijelasin kenapa. Di kantor mungkin kalau terpaksa harus marah. Habis marah harus jelasin kenapa penyebabnya. Kok sampai kita harus marah? Kok sampai ada pendisiplinan yang harus begitu keras yang kita harus berikan? Harus dijelaskan kenapa. Ibaratnya marah itu adalah memukul dengan rotan. Kalau Anda tidak menjelaskan, maka bekas pukulan itu akan tertinggal sebuah luka. Karena itu, setelah marah harus ada yang namanya dijelaskan kenapa. Pendisiplinan harus disertai dengan penjelasan. Setelah pukul dengan rotan, pastikan itu adalah rotan kasih. Anda harus beri penjelasan. Itu seperti kamu pembalut lukanya. Jangan sampai marah kita out of context, ya. Tuhan Yesus marah di bait Allah juga jelas tujuannya kenapa. Dijelaskan tujuannya kenapa. Dan itu dalam konteks kasih. Semoga setelah ini marah kita jadi beraturan, saudara. Marah itu bisa direncanakan, saudara. Kapan-kapan saya kalau ada kesempatan cerita, saudara. Ini waktunya berjalan begitu cepat, saudara, ya. Jadi karena itu jangan cuma marah saja ya, tapi harus ada penjelasannya. Karena marahnya kita jangan cuma melontarkan kata-kata yang sia-sia saja, tapi harus benar-benar mendisiplinkan seseorang, mendisiplinkan orang-orang yang dipertanggungjawabkan di bawah kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita. Nah, saya akan masuk dalam beberapa poin, saudara. 1, 2, 3, ada 3 poin yang saya tulis sebagai kunci penting dalam kita praktek kasih dalam komunikasi. Hal yang pertama adalah kasih itu saling terbuka satu sama lain. Maksudnya gimana? Kenapa komunikasi harus terbuka? Karena di dalam konteks kasih itu no secret, nggak ada rahasia. Apalagi di dalam keluarga, jangan ada rahasia. Terutama antara suami dan istri. Mohon maaf ya, saya bukan menggurui teman-teman juga. Masih newbie kami dalam pernikahan, tapi satu message ini benar-benar melekat. Kasih itu no secret. Jangan sampai ada rahasia di antara suami istri, karena itu berarti kita sedang menyiapkan sebuah celah, menyiapkan sebuah kendaraan bagi iblis untuk masuk dan merusak keharmonisan dalam rumah tangga kita. Hal yang kedua adalah kasih itu no hidden agenda. Gak ada agenda tersembunyi di dalam konteksnya kasih. Maksudnya gimana? Kalau kita komunikasikan sesuatu, kalau kita ngomong, menyampaikan sebuah pesan, gak ada motif yang terselubung. A ya A, B ya B. No hidden agenda sama sekali. Yang ada tulus, bukan modus, saudara. Ya, jadi ini benar-benar praktek yang saya rindu. Hidup kita di sini, teman-teman semua di Pro itu bisa bertumbuh melalui kita melakukan yang namanya firman Tuhan. Hari ini kan kita belajar dari 2 ayat ini. Yuk kita sama-sama
menyerapi pelan-pelan dan belajar untuk melakukannya. Langkah-langkah yang begitu praktis, saling terbuka satu sama lain. Praktekkan, kasih itu no secret. Kalau masih ada rahasia, nanti malam minggu ngobrol di rumah, ya, dengan pasangan ngobrol. Ada rahasia nggak selama ini? Kalau atmosfernya terbuka, pasti nggak ada yang namanya bunuh-bunuhan karakter, nggak ada nanti malah jadi percekcokan. No hidden agenda, ya. Tidak ada agenda-agenda tersembunyi. Yang sering bikin salah paham ya ini, kayak begini nih, yang bikin gegeran nanti ujung-ujungnya ya ini seperti ini. Jadi ingat ya, kalau kita itu sampai memanfaatkan sesuatu dengan hidden agenda tadi, agenda tersembunyi, bahaya. Suatu saat akan terbongkar. Dan yang namanya kepercayaan itu pasti hilang. Kalau nggak ada kepercayaan, mana bisa saling terbuka satu sama lain? Sudah pasti nggak bisa. Kalau nggak bisa terbuka, jadi kaku semua, sembunyi-sembunyian, ya akan banyak masalah. Jadi kasih memang harus selalu tersedia, tapi kepercayaan itu butuh dibangun. Kesempatan itu bisa diberikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi kepercayaan harus dibangun. Nggak bisa simsalabim, saya percaya sama kamu lagi, instan gitu, nggak bisa. Ya. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan adalah mendengar untuk mengerti, bukan untuk menghakimi. Seperti tadi di ayat 19 tadi. Cepat untuk mendengar, bukan cepat untuk menghakimi. Bahaya saudara ya, bahaya. Cepat mendengar bukan untuk cepat menghakimi. Karena penghakiman itu miliknya Tuhan. Firman Tuhan berkata penghakiman itu miliknya Tuhan. Cuma Allah yang berhak menghakimi. Tapi seringkali kita mendengar dan kita melepaskan sebuah penghakiman. Berarti dengan kata lain, kita sedang bertindak seolah-olah saya mau jadi Tuhan, saya mau jadi Allah. Kenapa? Karena kita menghakimi. Lalu penghakiman itu hanya cuma boleh Tuhan yang lakukan. Mendengar untuk mengerti, bukan untuk menghakimi. Jangan kita ambil haknya Tuhan untuk menghakimi. Kita nggak boleh menghakimi saudara kita sesama, nggak boleh menghakimi orang lain. Malah sebaliknya firman Tuhan bilang setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seperti mendengar untuk seorang murid. Kenapa kok pakai analogi kata mendengar pakai telinganya murid? Karena murid ketika dia datang ke sekolah, murid itu sudah persiapan telinganya digunakan untuk dengerin pelajaran hari ini dari lecture dari guru untuk mendengar. Mendengarnya untuk apa? Untuk mengerti. Tidak ada kan murid datang ke sekolah tujuannya untuk mendengar atau menghakimi gurunya. Tidak ada. Murid datang ke sekolah, mentalnya, persiapannya dari rumah mendengar untuk mengerti, supaya dia bisa lulus nantinya. Poin yang kedua, mendengar untuk mengerti, bukan menghakimi, saudara. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, saudara. Cepat ya, udah setengah jam, saudara ya. Yang ketiga adalah berbicara untuk membawa damai, bukan untuk mencari menang sendiri. Setelah persiapannya dari hati, saling terbuka satu sama lain, telinga dengar untuk mengerti, bukan untuk menghakimi. Yang ketiga, kunci penting lainnya adalah mulut. Di dalam konteks kasih, berbicara itu untuk membawa damai. Berbicara itu bukan untuk cari menang sendiri. Tujuannya di situ dulu, teman-teman ya. Jadi kalau kita anak Tuhan, misi kita adalah menjadi pembawa damai. Misi kita adalah duta-duta kedamaian, ambassador of peace, saudara, membawa kedamaian. Jadi dalam segala situasi, cari sisi baiknya di mana, cari sisi damainya di mana. Bahkan firman Tuhan bilang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Jadi kita sebagai anak Tuhan bicara dalam konteks kasih adalah untuk membawa damai. Yang kalau kita lihat kata dari komunikasi itu sebenarnya, kalau kita ambil kata kuncinya, asal katanya komunikasi itu bahasa Latin, itu ada yang namanya komuniku, komunis, komuniker. Tujuan artinya apa? Sama artinya ini, kurang lebih sama.
artinya komunis, komuniko, komuniker. Ini artinya sama, berbagi, membangun kebersamaan, membagi suatu hal yang sama, punya common ground yang sama, punya tingkat dasar cara pandang yang sama. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Karena itu kalau kita sedang berkomunikasi, salah satu teknik komunikasi yang skill yang harus kita sering untuk praktekkan adalah ketika kita komunikasi sama orang, sekalipun orang itu mungkin posisinya ada di bawah tanggung jawab kita, jangan pandang rendah dia. Samakan dulu, common ground-nya sama dulu, sudut pandangnya sama. Jadi ketika kita berkomunikasi, jangan kita merasa di atas, ataupun jangan kita minder berada di bawah. Samakan common ground-nya, supaya komunikasi yang bagus, yang baik itu bisa keluar, itu bisa dihasilkan, supaya kita bisa praktek komunikasi pakai H, saudara ya. Jadi sebab itu perhatikan kalau kita berkomunikasi, caranya kita berkomunikasi itu penting, saudara. Saya tulis, coba di next slide, saya ada tulis satu kalimat. Cara kita dalam mengkomunikasikan sebuah pesan itu sama pentingnya dengan isi dari pesan itu sendiri. Jadi cara sama pentingnya dengan isi. Caranya kita ngomong menyampaikan sesuatu dengan isi dari pesan dari omongannya kita itu nilainya sama pentingnya. Kalau kita berada di tempat pekerjaan, misalnya di kantor nih misalnya ya, contoh, kita mau nemui atasannya kita, mau ngomong menyampaikan satu hal, udah pasti dipikir dulu kan, dari malam atau seminggu sebelumnya udah dipikir, mau ngomong apa ini ya, caranya ngomong ini gimana ya sama Pak Bos ya, supaya dia bisa nangkep maksudnya saya, supaya gak salah paham, supaya ngerti saya mau nyampaikan apa, dia bisa nangkep dengan baik dan responnya positif. Saudara, kalau kita di urusan kantor yang profesional begitu tadi, itu disiapkan dengan begitu baik. Kalau kita mau menyampaikan satu pesan, kenapa seringkali kalau kita mau ngomong di rumah sama anak kita, sama pasangan kita, kok nggak pernah disiapin yang begitu baik gitu loh. Pokoknya isinya, pokoknya saya mau ngomong ini sama istri saya, pokoknya saya mau ngomong ini sama suami saya. Datang begitu langsung selesai. Akibatnya apa? Nggak ditangkap tadi message-nya, karena caranya nggak diperhitungkan sebagai suatu hal yang penting untuk dipersiapkan. Jadi pelajaran buat kita semua hari ini, termasuk kami juga, ketika ingin menyampaikan suatu hal, ingatlah, selain mempersiapkan isinya apa, pemahamannya apa, benar-benar pikirkan caranya gimana mengkomunikasikannya. Karena cara itu sama pentingnya dengan isi. Ya, jadi saya selesai sampai di sini. Ada satu repetisi lagi, 3 kunci penting dalam komunikasi pakai H. Sambil teman-teman PAW saya undang maju ke depan. Pas saya nggak overtime. 1, 2, 3. Tolong dibantu di multimedia. Slide kedua terakhir. 3 kunci penting dalam komunikasi. 1, saling terbuka satu sama lain. Kasih itu no secret, tidak ada hidden agenda. 2, mendengar untuk mengerti, bukan menghakimi. 3, berbicara untuk membawa damai, bukan untuk mencari menang sendiri. Saya berdoa semoga kita melalui satu step sederhana 1, 2, 3, kita bisa belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Judul perikopnya ingat, pendengar atau pelaku firman, bukan dan ya, atau. Firman Tuhan menggarisbawahi pendengar, it means pendengar only, atau pelaku firman. Sebab orang yang melakukan firman Tuhan, itulah orang-orang yang hidupnya akan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri.